Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah Allah kepada kita. Kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat bisa hadir pada majelis kajian pada maghrib ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pencerahan untuk menerima al-haq. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, belum cukup bagi kita hanya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hal tersebut wajib kita sebagai muslim, mukmin untuk mengucapkannya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat yang ada saja kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udduha la tuhsuha. Kalau seandainya kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Misalnya aja, kita dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi normal, sehat, kemudian kita bisa bernafas, bisa melihat, bisa merasakan dengan indera penciuman kita, bisa merasakan nikmat dengan menggunakan lidah ataupun lisan kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Kemudian banyak nikmat yang Allah berikan kita, kalau kita hitung-hitung tidak akan bisa. Dan kalau kita pun seumpamanya menghitung nikmat tersebut, kemudian kita beribadah untuk menggantikan nikmat itu, ibarat kita barter. Karena Allah telah memberikan sekian nikmat, maka saya akan beribadah. Itu pun tidak akan menyamainya. Maka jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri apa yang Allah berikan. Dengan apa? Cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya. Ini yang pertama. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan ke haribaan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memberikan kepada kita petunjuk, hidayatul irsyad, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang hak atau mana yang batil. Kita mengetahui yang hak untuk kita bisa amalkan atau untuk bisa direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau agar supaya masyarakat kita itu bisa mengamalkan kebenaran itu tidak hanya secara individu, tapi keseluruhan. Kemudian mengetahui yang batil bukan untuk kita amalkan, akan tetapi agar supaya kita itu hati-hati tentang daripada kebatilan tersebut. Jangan sampai kita terjerumus dari hal-hal yang bisa mensengsarakan kita atau mensengsarakan kita,
atau membuat kita itu sengsara, maka mudah-mudahan kita terjauh daripada itu. Itulah Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi yang memberikan kepada kita hidayatul irsyad. Kalau hidayah hanya dari Allah yang memberi hidayah, akan tetapi yang menunjukkan kepada hidayah tersebut adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sekali lagi, hidayah dari Allah. Akan tetapi untuk menuju ke sana, siapa yang menyampaikan? Tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita atau yang telah menunjuki kita dari hal-hal yang itu merupakan larangan, menjadi hal-hal yang merupakan itu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita sebagai hamba Allah harus mengerti siapakah panutan kita, siapakah uswah hasanah kita. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas yang berkaitan dengan Rasul Muhammad SAW, atau dengan istilah lain, kita sebelum segala sesuatunya itu harus kita ketahui atau kita ilmui. Apa? Mengilmui tentang kenabian Rasul Muhammad SAW. Dalam istilah lain, pada malam hari ini kita mempelajari ilmu ma'rifatil Rasul SAW. Jadi pada malam hari ini insya Allah, walaupun waktunya terbatas, insya Allah mudah-mudahan kita bisa memahaminya sebagai pencerahan kita. Jadi kalau kita membahas ilmu ma'rifatil Rasul, itu kalau kita melihat kalimat ilmu itu dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arab bisa diartikan ke Arab lagi, dan banyak sekali persamaan ya, dari bahasa Arab itu sendiri banyak sekali persamaan. Seperti kalimat ilmu, asal katanya alima ya'lamu. Kalau di Arab diterjemahkan ke Arab lagi bisa jadi arafa ya'rifu. Ya, arafa ya'rifu artinya juga mengetahui. Apa bedanya ilmun atau alima dan arafa? Sama-sama artinya mengetahui. Kalau alima itu sesuatu tersebut belum kita ketahui sebelumnya, kemudian kita sekarang tahu. Nah, jadi dari belum tahu menjadi tahu, kemudian kita faham, kita amalkan, itulah namanya ilmu. Paham ya? Jadi dari sesuatu yang belum kita ketahui, akhirnya kita ketahui dan kita fahami, kemudian hal tersebut kita amalkan, dan itulah yang dinamakan ilmu. Ilmu dikatakan ilmu jika diamalkan, kan begitu nggih? Nah, tidak bisa diamalkan kalau tidak diketahui sebelumnya. Maka sebelum kita mengetahui Nabi kita itu siapa, kita harus mempunyai ilmunya. Ilmu itu sebagai kunci. Kalau kita masuk suatu rumah atau apa, yang rumah tersebut tertutup, harus kita cari kuncinya. Kita mengetahui Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi yang hak, kita harus tahu kuncinya, tahu ilmunya. Nah, ilmu yang untuk mengetahui itu namanya ma'rifah. Ilmu tentang ma'rifatul Rasul. Ma'rifah itu artinya apa? Asal katanya sama, hampir dengan alima, arafa. Ilmu ma'rifatillah berarti ilmu untuk mengetahui siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada kesempatan malam hari ini kita bahas. Jadi ilmu ma'rifah. Ma'rifah jadi asal kata arafa ya'rifu, jadi sesuatu yang sudah kita ketahui, kita dalami. Ya, agar supaya benar-benar kita mendalami. Jadi orang yang arif, orang yang sudah mempunyai ilmu, yang mereka bijaksana. Orang yang arif benar-benar yang sudah mengetahui, mereka akan bijaksana dalam bersikap, dalam beramal. Ya, jadi pertama itu ma'rifah, ilmu, kemudian ma'rifah. Ilmu itu sesuatu yang belum kita ketahui. Ma'rifah itu sudah kita ketahui, akan tetapi lebih mendalam lagi. Jadi antara ilmu dengan ma'rifah itu beda-beda tipis. Kalau ma'rifah itu orangnya itu sudah bijaksana, sudah mempunyai ilmunya, setelah mempunyai ilmunya, dia harus berbuat benar-benar arif.
Arif itu orang yang bijaksana. Jadi benarkah Rasul itu Muhammad SAW dari mana? Itu banyak penelitian. Jadi ilmu ma'rifati Rasul. Rasul sudah kita ma'ruf, artinya utusan dari kata kalimat arsala yursilu. Utusan atau mengutus. Jadi ilmu ma'rifati Rasul SAW, ilmu yang membahas tentang Rasul Muhammad SAW dari mulai hubungan Rasul dengan Khalik sebagai penciptanya, juga di situ membahas juga hubungan antara Rasul dengan nas ataupun manusia, hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Itu kita bahas. Bagaimana sih Rasul ibadahnya? Bagaimana sih Rasul muamalahnya? Ini akan kita bahas. Jadi membahas tentang Rasul itu siapa, bagaimana sih sepak terjang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terus kemudian nanti bagaimana kita mengaplikasikan Islam, mempraktekkan Islam, ya, dengan apa yang telah dilakukan atau dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Difahami nggih? Bahasa saya tolong kalau memang nggak dimengerti usul mawon, kurang jelas, nggih. Tapi insya Allah bisa dimengerti nggih. Jadi pembahasan kita ma'rifatul Rasul itu ilmu yang membicarakan atau yang membahas tentang Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai muamalahnya dengan Allah atau hubungannya dengan Allah ataupun dengan hubungannya dengan manusia. Serta nanti kita bahas juga bagaimana mengaplikasikan, mempraktekkan Islam daripada petunjuk Rasul Muhammad SAW. Itu kita harus paham. Jangan sampai kita itu berislam orang mudeng, dimudengke dengan istilah ma'rifatur Rasul SAW. Yang pertama, kalau kita membahas Muhammad SAW, kita harus paham nasab beliau. Siapa yang sudah hafal dengan nasab beliau? Sebelum kita paham nasab beliau, Muhammad SAW itu makhluk atau bukan? Makhluk, ya. Makhluk itu berarti ciptaan. Ya. Kalau Khalik itu yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai asma, nama-nama dan sifat, ya, yang tertulis di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis ma'ruf bagi kita, jumlahnya 99, okay? Itu sudah nas, ya, sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah sekarang yang perlu kita ketahui tentang Muhammad SAW ini adalah siapa beliau. Dia adalah manusia seperti halnya Allah menciptakan kita, diciptakan dari, ya, kita diciptakan dari apa? Dari tanah, ya, dari tanah. Kira-kira Muhammad SAW diciptakan dari apa? Tanah juga kan? Maksud saya nanti ada sesuatu yang sebagai pencerahan kita. Kalau Nabi Muhammad SAW diciptakan dari tanah, kita juga di tanah. Apa buktinya? Buktinya Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari seorang ibu. Di sana ada seorang bapak. Panjenengan punya bapak, punya ibu atau tidak? Berarti Muhammad SAW dan kita sama-sama kemanusiaannya, bahasa Indonesia. Sama-sama menungso. Diciptakan bukan dari nur, bukan dari cahaya, dan juga diciptakan bukan dari nar, dari api. Nur diciptakan dari apa? Dari cahaya itu siapa? Kalau api, jin dan iblis, setan, ya. Kita sudah paham. Ya, jadi sekali lagi maksud saya jangan pahami, Muhammad adalah manusia, hanya saja diberikan kepada beliau suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Apa? Tidak lain adalah wahyu. Kalau kita mengatakan Muhammad itu bahwasanya dia adalah manusia seperti kita, kita lihat dari nasabnya. Coba kita lihat nasabnya secara singkat saja. Muhammad ibni Abdillah, bapaknya Abdullah.
Bapaknya Abdullah siapa namanya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dari bapaknya lagi Hashim. Ya, Abdul Muthalib, Hashim. Hashim itu dari keturunan Quraisy. Quraisy itu dari kabilah Arab. Dan kabilah Arab ya, itu nanti sampainya kepada Ismail alaihissalam. Ismail nanti kepada Ibrahim. Ibrahim mempunyai istri dua. Yang pertama adalah Hajar dan yang satu Sarah. Hajar mempunyai anak namanya Ibrahim punya istri Hajar, mempunyai anak namanya Ismail. Terkenal nggih nek musim haji. Kemudian Ibrahim dengan Sarah mempunyai anak Ishak, Yakub dan sebagainya, nanti keturunan Bani Israel. Ya, Bani Israel nanti ada Yahudi, ada dan sebagainya. Berarti bersaudara asalnya itu. Artinya Muhammad itu diciptakan dari tanah, seperti halnya kita. Maka dia tidak memiliki sifat ilahiyah, tidak mempunyai sifat ketuhanan. Barang siapa yang melebih-lebihkan sifatnya ataupun tingkah lakunya melebihi manusia, maka hal tersebut dalam Islam tidak benar. Ya. Kenapa diciptakan dari seperti halnya kita? Itu akan bisa diambil kesimpulan bahwasanya yang diutus kepada kita itu manusia, bukan malaikat. Sehingga apa yang dilakukan manusia ya seperti dilakukan manusia yang lainnya, termasuk Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bedanya. Maka dari itu wajar tatkala kita berbuat harus mencontoh siapa? Sesamanya. Gitu, mboten? Sesamanya siapa? Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencontoh bukan Muhammad yang diciptakan dari nur misalnya, dari cahaya, maka niscaya akan mengatakan iya wae sing dicontoh ya, yang mempunyai sifat lebih, kan begitu. Sehingga yang diutus itu ya sebangsa manusia. Sehingga tatkala kita mencontoh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bahasa saya sudah klep ngunci. Tidak ada di sana akan bantahan-bantahan dari yang suka menghembuskan sesuatu yang tidak baik. Bisa dimengerti nggih? Ini kaitannya dengan nasab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan juga, kan sebagian kaum muslimin mungkin jenengan sudah mendengar kalau nasab itu kepada bapak nih, kepada bapak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya kepada Abdullah, Abdul Muthalib dan seterusnya. Kemudian Rasulullah mempunyai anak, kan seperti kita manusia kan gitu. Anaknya ada namanya Ibrahim, ada Abdullah, ada Fatimah. Alhamdulillah Allah menciptakan sesuatu itu semuanya ada hikmahnya. Kenapa sampai Rasulullah SAW mempunyai anak putra meninggal semua, agar supaya orang tidak mengatakan ini loh keturunan Rasul tidak istilahnya tidak boleh disalahkan. Memang Rasulullah SAW mempunyai anak, ya, mempunyai cucu dari anak yang perempuan, tapi nasabnya nanti kepada suaminya, seperti Hasan bin Ali, Husain bin Ali dan seterusnya. Walaupun itu cucu Rasulullah, tapi kan nasabnya kepada ayahnya. Diambil kesimpulan di sini bahwasanya kita penting mempelajari nasab Rasulullah SAW. Kita juga mengambil ibrah pelajaran bahwasanya nasab itu penting. Saya tanya, ini orang Jawa, Mbah Buyute panjenengan Tasik Tepang? Banyak yang masih tahu? Nek Mbah mungkin, Mbah Buyute meneh, yakin sudah banyak tidak tahu, khususnya wong Jawa. Untuk itu mulai sekarang kenalkan kepada anak-anak kita nasab. Seperti halnya Rasulullah SAW itu nasabnya jelas. Ini pelajaran penting bagi kita. Itu diajarkan pada kita. Anak-anak kita mulai sekarang. Jangan sampai nasab itu hilang. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita mengetahui Rasul dari nasabnya, kita juga harus mengetahui sepak terjang Rasulullah SAW. Rasul itu siapa sih? Kan begitu.
Rasul adalah seorang yang taat kepada Allah. Gimana betul? Rasul Muhammad SAW adalah seorang hamba atau seseorang yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau adalah seorang ataupun sosok manusia yang taat akan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai panutan atau mengambil panutan Muhammad SAW, kita harusnya mengikuti. Nek Rasul aja masih taat atas perintah Allah dan taat atas perintah ibadah. Nek kita kok tidak seperti itu, njur kita panutane sopo kan gitu. Ya kan? Itu pertanyaan bagi kita. Maka sedini mungkin atau segera mungkin kita harus menjadikan sosok Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di jiwa ataupun diri Muhammad SAW di situ ada suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Bagaimana? Dia taat kepada Allah, dia juga beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya. Sudahkah kita demikian rupa seperti halnya Rasulullah SAW? Kalau bukan, pertanyaan besar. Atau hasilnya nol besar atau justru hasilnya persenan 100%. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat, kita mengambil suri tauladan Rasulullah SAW dari mulai, ya. Jadi Rasulullah SAW itu kita mengambil contoh dia dari mulai ibaratnya bangun tidur sampai tidur lagi. Itu harus secara totalitas. Kita usahakan walaupun amit sewu, kita sebagai manusia, kita akui kelemahan kita. Gini, betul. Rasulullah SAW pernah bersabda begini dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam, setiap anak keturunan Adam, khata'un, pernah berbuat salah. Ada nggak di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Tidak ada toh? Mengakui semua, pasti. Akan tetapi Allah itu masih menutup aib, ya, aib, ngetos aib, ya, aib kita. Coba kalau Allah tidak tutup aib kita, Allah buka aib kita, maka niscaya tetangga tidak akan percaya dengan tetangga yang lain. Ya, jenengan tidak akan percaya dengan saya. Kalau sudah Allah buka aib, kan gitu. Maka untuk itu kita jaga aib kita yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup aib itu. Kita kalau berbuat salah, sudah kita kunci aib tersebut atau kesalahan tersebut. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Apa kaitannya dengan kullu bani Adam? Setiap anak mempunyai, setiap keturunan anak Adam pasti mempunyai kesalahan. Dan setiap kesalahan itu hendaknya taubat. Ya. Kalau kita berbuat salah sekarang, kemudian kita terperosok ke kesalahan yang lain, kita taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui manusia, kita berusaha. Kalaupun toh kita belum mampu, jangan sampai mencela apa yang menjadi keseharusan kita. Ya, seharusnya kita melakukan itu, tapi kita belum mampu. Kok malah dicela? Seharusnya tidak. Katakan, aku belum bisa mampu kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Hal tersebut aku belum bisa mampu. Kapan, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk bisa mengamalkan itu. Itu lebih baik daripada kita tahu itu benar, karena kita belum bisa melaksanakan, malah digunjing, diolok-olok, dihinakan. Itu bukan istilahnya manusia yang mendapatkan, yang katakan saya pertama kali, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mengikuti Rasulullah SAW itu sebenarnya tidak berat. Ya, karena Islam itu yusrun, mudah. Akan tetapi Islam itu jangan kita anggap mudah. Kalau kita sudah lakukan dalam amalan Islam, dalam mengamalkan Islam itu kan kita merasa plong. Legonggi napa mboten? Ibarat keten, jenengan tadi semuanya telah melaksanakan ibadah sholat. Sholat apa? Maghrib. Sebelum maghrib, amit sewu, saya kan orang bawah ya, panas gitu.
Tatkala di sini saya pakai kaos kaki ngapunten nggih, karena kedinginan. Sebelum berangkat ke sini tadi rasa dingin gitu loh. Ya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mengamalkan tersebut. Tidak ada panggilan sama sekali karena kita ingat bahwasanya itu merupakan perintah Allah, kewajiban kita sebagai seorang hamba terhadap Allah. Kalau Allah terhadap kita itu sudah banyak sekali. Kita dihidupkan oleh Allah, dilengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, itu Allah. Kalau kita nanti membahas ma'rifatullah itu sampai segitu. Tapi sekarang kita dapat jatah di sini ma'rifatur Rasulullah SAW. Kembali kepada kulu bani Adam khata. Setiap keturunan anak Adam pasti mempunyai kesalahan. Dan setiap kesalahan yang terbaik kulu khata'ina, dan sebaik-baik kesalahan yang kita lakukan itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat kesalahan malam, kalau kita bisa bangun ataupun tatkala kita beribadah, ya Allah, hari ini aku telah berbuat demikian, maka ampunilah ya Allah dosa-dosaku itu. Kalau ini merupakan pintu untuk dibukakan hatiku, maka tunjukkanlah kepadaku yang benar itu benar. Sehingga ada doa dari Rasulullah SAW, Allahumma, apal sedoyo ini insyaallah, Allahumma arinal haqqo haqqo, gitu mboten? Allahumma arinal haqqo haqqo, napa? Warzuqna tibaa, dan tunjukkanlah kepadaku ya Allah yang benar itu benar, dan usahakan aku bisa mengikutinya, atau berilah aku untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Kemudian dilanjutkan, wa arinal batila batila, dan tunjukkan ya Allah kepadaku yang batil itu batil, agar supaya aku tidak terjerembab, tidak terjatuh, tidak terperosok ke dalam kesalahan atau kemaksiatan tersebut. Ini korelasinya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, setiap anak keturunan Adam pasti berbuat kesalahan. Tobat, minta doa kepada Allah, ya Allah tunjukkan yang benar itu benar, untuk aku bisa mengikuti, yang salah itu salah, untuk aku bisa menjauhinya. Itulah yang dilakukan Rasulullah dari mulai bangun tidur, ibaratnya begitunya, ya, bagaimana Rasulullah SAW tatkala memulai awal harinya dengan apa, kemudian tengah harinya bagaimana Rasulullah SAW, kemudian awal malam, ini masih awal malam ya, apa yang dilakukan Rasulullah. Kalau kita bahas tidak cukup 1 jam 2 jam, bahkan dilihat prakteknya Rasulullah ya, itu sedemikian rupa. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, kemudian menjelang terbitnya matahari dan sebagainya. Yang jelas itu merupakan amalan yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Kita sebagai umatnya berusaha menjadikan Muhammad SAW itu sebagai suri tauladan, ya, menjadi panutan bagi kita, sebagai sesuatu yang menjadi yang tidak bisa tidak, ya, bahasa sana way of life Islam itu. Dan itu, sudahkah kita seperti itu? Nek kita sudah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita itu benar menjadi orang yang benar-benar bermanfaat untuk diri sendiri, ya, karena diamalkan, kemudian berbias kepada masyarakat. Kita bisa mempraktekkan Islam itu, kalau Islam dipraktekkan setiap individu, keluarga, masyarakat, betapa indahnya. Maka di sana ada istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah, loh jinawi, ini bahasa Jawanya, ijo royo-royo, kan begitu. Dan penuh dengan barokah, bukan negara ataupun negeri ataupun desa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa pedihnya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi siksaan terhadap kaum. Ya, dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ma'ruf bagi kita, yaitu jika suatu penduduk ataupun qaryah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan beri di sana, ya, banyak sekali nikmat. Lau anna ahlul qura walau bagaimana?
Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama. Kalau seandainya penduduk suatu desa itu beriman kepada Allah, niscaya Allah akan beri berkah dari langit, bumi, seluruhnya. Hujan menjadi berkah. Kemudian semuanya menjadi berkah. Sehingga penduduknya juga Masya Allah makmur. Kemudian jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi apa saja yang harus kita ketahui dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak lain dia adalah seorang hamba yang taat terhadap perintah Allah dan taat kepada perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita menjadi orang yang taat atas perintah Allah dan taat atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya? Kalau sudah kita tingkatkan, karena apa? Iman kita, ya, iman kita itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bagaimana untuk meningkatkan iman? Para ulama telah memberikan kepada kita suatu gambaran. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiat. Iman itu artinya amal, ya. Ya, dalam arti para ulama mengatakan iman itu amal. Kenapa iman dikatakan amal? Bukankah tatkala kita itu beramal atau berbuat yang baik itu menambah, meningkatkan kita untuk berbuat yang baik lagi? Artinya amal tersebut adalah iman. Tatkala kita beramal baik, kita tingkatkan lagi kebaikan ke kita, terus kita tingkatkan lagi, tambah iman kita, tambah amal kita. Sehingga para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik turun, tambah kurang. Yazidu bit ta'ah. Tatkala iman itu meningkat, naik, karena kita banyak taatan, banyak amalnya, kebaikannya, bukan amal maksiatnya. Ya, sebaliknya nanti, kalau kita banyak amal kebaikannya, maka niscaya iman kita akan naik, ya, dan bertambah, ya, dan kita sampai level yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Yang jelas, tatkala iman kita ataupun amal kita turun, berarti amal kita juga turun. Bahkan bisa hilang sama sekali iman kita tatkala kita tidak beramal. Maka apa yang dikatakan para ulama, al-imanu yazidu wa yanqusu bil maksiyah. Benar gitu, tidak salah. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Banyak taatnya tambah iman, ya. Banyak maksiatnya kurang iman, bahkan hilang bisa iman tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kepada kami semuanya yang hadir pada kesempatan ini keistiqomahan dalam beramal. Paham Bapak Ibu nggih? Mudah-mudahan bisa menjadi pencernaan kita bersama-sama. Kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusan? Kalau kita umat Muhammad, berarti diutus Muhammad SAW sebagai Rasul, wan Nabi, ya, Nabi dan Rasul. Kenapa sih Allah kok mengutus utusannya? Kira-kira ada yang mengerti, Bapak Ibu? Kenapa Allah itu harus mengutus utusannya? Kan gitu. Nah, ternyata tatkala kita lihat dari sejarah umat sebelum kita atau umat sebelum Muhammad SAW, Allah mengutus utusan pula. Ternyata Allah mengutus utusan itu dengan maksud atau di situ ada tujuan. Tidak Allah mengutus Rasul itu demikian gitu aja. Seperti halnya Allah menciptakan kita. Allah khalik, ciptaan makhluk termasuk kita semuanya, ya, manusia yang ada sekitar ini, ya, kemudian disiapkan semuanya kebutuhannya, ya. Itu merupakan hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan gini, kenapa Allah mengutus Rasul? Karena kebutuhan kita terhadap Rasul tersebut, seperti halnya umat sebelumnya membutuhkan utusan sebagai apa? Penyampai, ya, apa yang diinginkan Allah untuk umatnya melalui Rasul, yang Rasul itu dari jenisnya, yaitu jenis manusia, agar supaya diterima, tidak akan ada bantahan dari manusia itu kalau yang diutus itu adalah selainnya.
Kalau diutus lainnya jenisnya maka akan mengatakan yo wae kan bahasa Jawa itu. Sing diutus malaikat kan itu. Tapi utusannya adalah rasul. Apa tujuan diutuskannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tujuannya Rasul diutus itu sebagai penerang. Nek bahasa kita, nek sesuatu suatu amal, nek ora dipraktekke, ora paham. Bagaimana memahamkan umat dengan Rasulnya? Iki lho Islam itu seperti ini. Ini bahasa saya nggih. Amit sewu Bapak Ibu. Tatkala saya pakai bahasa Indonesia campur dengan bahasa Jawa, mungkin tidak pas dengan bahasa panjenengan. Saya sebelumnya minta maaf sebesar-besarnya nggih. Ngapunten nggih. Nggih, jadi untuk mengimbangilah begitu nggih, enggak usah bahasa Indonesia terus. Jadi saya teruskan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dari jenis sejenisnya? Itu ada tujuannya. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, tujuannya Rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya itu sejenisnya untuk menerangkan, memahamkan umatnya bahwasanya yang dimaksudkan Allah itu dalam wahyunya ini contohnya seperti ini loh. Berarti utusan itu sebagai penerang, penjelas. Kan gitu, paham ya? Penerang, penjelas juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita semuanya. Bagaimana Rasul itu sebagai rahmat, sebagai penyelamat umat ini, ya. Rahmat karena diutusnya Rasul itu ternyata kalau kita amati, kalau seandainya tidak diutus Rasul apa jadinya kan gitu. Dan diutus Rasul itu merupakan rahmat bagi kita dan penyelamat. Bagaimana menjadi penyelamat? Kalau tidak diutus Rasul, saya tidak akan selamat. Kita akan berbuat sak karepe dewi. Ngene mboten? Ya, berbuat sak karepe dewi. Nanti yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Atau yang benar menjadi semu, yang salah menjadi terang. Maka diutuslah seorang Rasul sebagai penyelamat kita agar supaya kamu tidak terjelembab kepada hal yang nista, yang Allah menjadi murka, maka Rasul inilah sebagai penerang, sebagai rahmat penyelamat kalian semua. Bukankah sebelum turunnya Rasul Muhammad SAW di Mekah, ya, Rasul berhadapan dengan orang Quraisy. Kalau kita berbicara Quraisy, berarti kita berbicara masyarakat yang sifatnya kasar, ya. Di sana kan daerah tandus. Yang pernah haji ataupun umroh mungkin akan membayangkan bagaimana sih kota Mekah tersebut kan, ya, kondisinya kayak apa, sifat atau perangai daripada masyarakat itu kayak apa. Niscaya kita akan paham. Nah, itulah dihadapkan Allah atau Allah menghadapkan Rasul Muhammad SAW dengan kondisi yang sedemikian rupa dahsyatnya. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan apa yang telah menjadi telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, batas-batas bisa dihadapi oleh Rasulullah SAW. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai penyelamat tadi nggih. Kenapa dinamakan Rasul sebagai penyelamat? Kita selamat atas diutusnya Rasul. Kalau kita tidak diutus orang Rasul, niscaya tidak mengetahui kalau yang benar itu benar. Saya katakan tadi ya, yang benar itu benar. Atau malah sebaliknya, tatkala tidak diutus Rasulullah SAW, yang benar itu menjadi kalimat salah. Muhammad diutus atau Rasul diutus itu sebagai penerang. Ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam naj'allahu ainain wa lisana wa safatain wa hadainahun najdain. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu peringatan, bukankah, pertanyaan, bukankah aku Allah telah memberikan kamu semuanya, manusia ini termasuk kita-kita, dua mata. Untuk apa dua mata? Melihat. Melihat yang kayak apa? Apa kemaksiatan? Apa kejelekan? Diusahakan Allah berikan mata, disyukuri untuk melihat kebenaran. Sehingga
yang hak itu hak. Ya, bukan sebaliknya yang hak menjadi batil atau sebaliknya yang batil menjadi hak. Itu Allah berikan kepada kita 2 mata untuk memperhatikan. Ya, alam naj'allahu ainain wa lisanan wa safatain. 2 lisan untuk berucap ucapan kita yang kayak apa. Coba Bapak Ibu sekalian kita perhatikan, Allah telah berikan kepada kita nikmat itu. Kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut? Harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayat yang selanjutnya, wa hadainahun najdain, dan kami Allah berikan kepada kalian 2 petunjuk. Pilih silahkan 2 petunjuk tersebut. Najdain, 2 petunjuk. Yang satu jalan lurus, yang satu jalan bengkok. Kira-kira jenengan mau ikut jalan yang mana kira-kira? Yang lurus. Tidak ada yang hadir pada kesempatan ini karena insya Allah semuanya soleh akan memilih ada lurus. Ya, jalur yang lurus. Tapi ingat Bapak Ibu semuanya, jalur yang lurus tersebut di situ banyak penggoda. Ya, di situ nek jalur lurus berarti ada jalur yang bengkok. Yang bengkok, jalur yang bengkok ini, yang tidak lurus ini menggoda manusia, banyak yang berjatuhan. Sehingga diutuslah Rasul. Sampai Rasulullah SAW pada suatu riwayat yang sahih menggaris suatu garis. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, hadza sirati mustaqimah. Ini garis lurus ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul. Rasulullah menggaris kanan kirinya jalan-jalan. Jangan kamu ikuti jalan-jalan samping kanan samping kiri. Ini subul. Di situ ada dai, ada pengajak, ada pengajak ataupun ada provokator bahasa sekarang. Ada provokator yang memprovokatori bahwasanya jalan itu enak. Ya, jalan itu jalan yang penuh dengan kenikmatan. Yang kenikmatan itu merupakan kemaksiatan. Ya. Siapa saja sih yang tidak ngiler dengan kenikmatan-kenikmatan dunia itu kan begitu ya? Ini bahasa kasar saya. Siapa sih nggak ngiler kan itu? Di situ ada artis, ya, di situ ada penyanyi, ya, di situ ada, masya Allah. Semuanya akan tergiur, semuanya akan terperangah, lali dengan yang jalan lurus tersebut. Berjatuhanlah di sana. Sehingga hikmah diutusnya Rasulullah SAW sebagai penyelamat kita. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Masya Allah. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebelum kita isaknya jam berapa Bapak Ibu? 13 menit lagi. 2 menit lagi. Gimana? Insya Allah kapan lagi insya Allah kita bertemu lagi, mudah-mudahan dikasih waktu nggih. Tadi tidak perlu perkenalan cukup ya. Insya Allah nanti tanya sama teman-teman yang di masjid sana. Saya lanjutkan 2 menit cukup lah. Kira-kira ada yang bertanya? Bentar. Gak ada yang tanya? Saya lanjutkan sedikit saja, ya. Sedikit sebagai sebenarnya masih banyak materinya, ya. Tapi karena waktu yang ya cukupan sempit ini, sehingga kita harus nerima ing pandum. Nah, yang terakhir ya sebagai setelah kita faham siapa Muhammad SAW, apa tujuan diutusnya Rasulullah SAW, atau sebelum itu kita memahami bagaimana Rasulullah SAW beramal, kan gitu. Beramal dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian tujuan Rasulullah SAW diutus. Sekarang bagaimana yang terakhir ini? Kita mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW tersebut. Ya, artinya yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Islam, gitu teman-teman. Al-Islam. Islam itu untuk diapakan sih, kan gitu? Apakah dipentelengi saja, atau dilihat saja, atau hanya dimesemi saja, atau didiamkan saja biar begitu saja berlalu? Ternyata kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu hal yang kembali kepada kita.
Islam itu kalau dipraktekkan, diamalkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka niscaya kita akan menemui hal-hal yang sebelumnya tidak kita sangka dan kita tidak nyana. Terbuka, insirahul qalbi, kita mau mengamalkan kebaikan akan mudah, enteng, ora berat. Wis titit adzan, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Al-afu minkum, bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkesan di sanubari Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.